Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP dalam pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Referensi dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 SMP, edisi revisi 2017, kurikulum 2013. Silakan kalian untuk membacanya juga ya. Tujuan pembelajaran yang kalian dapat, yang pertama, mengetahui perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, mengetahui pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, mengetahui pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, mengetahui pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Untuk yang pertama, dalam pertemuan ini saya akan membagi menjadi two part. Nah, yang sekarang ini adalah part pertama, oke? Yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk pembahasan yang pertama terlebih dahulu, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN ini yang relatif homogen, jadi sama, dan saling membutuhkan, yang memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Bagaimana tidak membutuhkan? Karena suatu negara itu memang memiliki fungsi atau memiliki hal-hal yang tidak sama gitu. Jadi ada misalnya di Indonesia memiliki bahan-bahan makanan yang full, misalnya seperti kan kita ada padi, kemudian juga kita penuh atau banyak juga dari tambang ya. Nah, kalau di negara lain ada yang tidak menghasilkan itu, jadi otomatis kita saling membutuhkan meskipun relatif homogen ya. Kemudian interaksi ini juga dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang dan termasuk dalam ekonomi, dalam sosial ya, budaya itu semua juga itu bisa membentuk kerjasama antar negara ASEAN ini. Nah, kemudian faktor yang menimbulkan berbagai interaksi ini ada yang disebut dalam faktor iklim dan juga faktor geologi. Nah, apa sih faktor iklim itu? Jadi di dalam faktor iklim terdapat lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Yang of course, keduanya ini yang sama-sama memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, kenapa sih kok ada pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali? Nah, di sini saya ingin mengajukan kuis yang nantinya bisa ditambahkan ke nilai ya. Nah, di sini sebagai nilai tambahan kuis yang pertama, silakan jawab nomor 1, mengapa sih sebagian negara itu atau sebagian besar negara ASEAN itu beriklim tropis. Nah, silakan ya, itu untuk kuis yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Nah, di sini angin apa? Jadi maksudnya kenapa bisa terjadi? Karena di dalam bagian timur, bagian barat gitu ya, ada yang dinamakan dengan angin muson. Makanya disebut angin muson timur dan angin muson barat. Nah, berarti kan di sini terdapat adanya gangguan kan? Adanya gangguan dalam iklim. Nah, di sini disebutnya sebagai iklim muson yang menyebabkan contohnya musim kemarau dan juga musim penghujan atau hujan ya. Kemudian kita juga tahu selain iklim-iklim itu ada juga iklim matahari. Ada iklim muson, kemudian juga terdapat iklim fisik. Nah, yang kalian tahu namanya juga kan fisik ya. Berarti kan yang dipengaruhi oleh keadaan fisik ya. Of course dalam suatu wilayah kalau misalnya ada keabnormalan atau ada kerusakan, berarti lingkungan fisik itu juga akan terganggu atau akan terjadi kerusakan dalam suatu wilayah tersebut. Nah, jadi for example, misalnya dalam fisik itu terdapat perairan laut, adanya pegunungan dan juga daratan gitu ya. Itu kan iklim yang mempengaruhi dalam keadaan fisik tertentu dalam suatu wilayah, contohnya di Indonesia. Nah, kemudian di sini perubahan iklim karena apa sih? Karena apa? Jadi iklim itu ya bisa dikarenakan perilakunya atau perilaku human dari manusia itu sendiri. Karena kan yang tinggal di bumi ya kita-kita aja gitu ya. Kemudian meskipun masih ada ya hewan, binatang ya. Kemudian di sini juga penggunaan lahan yang memang misalnya terdapat pohon-pohon yang tumbang. Nah, itu juga bisa menjadi
efek dari pemanasan global itu sendiri. Misalnya polusi ya, contohnya dalam relate pada kasus sekarang banyak sekali seperti kendaraan ya, dan itu juga bisa menimbulkan adanya lapisan ozon bumi kita, juga bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, makanya di sini terjadilah bencana alam karena kerusakan iklim ya. Kerusakan iklim yang sudah pasti berubah. Nah, di sini dalam upaya menanggulangi bencana di Asia Tenggara, ASEAN ini melakukan kerjasama antar negara. Nah, contohnya nih pada gambar ini. Coba kalian lihat, di gambar ini sangat menyayangkannya bahwa terdapat badai atau sebut saja ini kayak misalnya yang sering melanda di Filipina ya, ini. Yang sering melanda di Filipina kita sebut saja puting beliung. Jadi angin puting beliung di Filipina ini juga dalam kaitannya negara-negara ASEAN dan fungsinya juga ingin membantu antar negara saling menguntungkan, Indonesia pun dan negara-negara ASEAN lain itu ikut membantu negara Filipina yang ini ya. Nah, gambar ini kan ini Filipina nih yang terjadilah puting beliung di Haiyan, Filipina. Nah, Indonesia itu ikut membantu juga yang mengalami badai Haiyan di tahun 2014 ini. Kemudian ketika apalagi contohnya, nah for example ada juga di Indonesia. Indonesia kan pernah terjadi kebakaran nih, kebakaran hutan yang hebat di Sumatera pada tahun 2015. Nah, terdapat negara ASEAN yaitu Malaysia dan juga Singapura yang memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran, yang of course ngebuat kita jadi terbantu gitu ya. Nah, di sini untuk gambar yang kedua ini ada gambar gajah ya. Ini ciri khas di Bangkok. Nah, ini banjir, lihat. Sampai gajah pun di sini hampir terbanjiri gitu ya. Nah, apalagi manusia. Oke. Nah, terus lihat yang sebelah kanan. Ini ciri khas di Indonesia. Terjadi pengeringan. Ini biasanya di Jawa Timur Indonesia. Oke. Nah, dan juga kita lihat ya, ini para petani atau pekerja di bidang agrikultur juga ya, ini ikut merasakan. Contohnya sawah-sawah kekeringan menjadi pecah-pecah seperti ini ya tanahnya. Dan ini sangat disayangkan. Oke. Nah, kita lihat terdapat gambar peta ya, yang dimana mungkin kalian juga bisa baca di berbagai textbook atau buku. Nah, ini kita bahas ke faktor geologi yang baik. Oke. Nah, di sini kita lihat ada apa sih? Mungkin jika kurang jelas bisa dibuka di bukunya ya. Oke. Nah, di sini terdapat berbagai lempeng. Dan lempeng-lempeng ini yang kursor saya yang di sini. Nah, lempeng-lempeng ini itu berdekatan. Ya. Jadi faktor geologi yang berkaitan ini adalah kondisi tanah, of course, dan batuannya. Karena kalau misalnya kondisi tanahnya abnormal ya bisa menyebabkan kerusakan, misalnya adanya gempa bumi ya, yang nanti kita bahas. Nah, kita lihat di sini adanya bagian-bagian lempeng. Ini misalnya ada lempeng Pasifik, kemudian juga ini ada lempeng Filipina ya, kemudian ada lempeng Eurasia. Nah, ini di berbagai belahan itu, negara ASEAN yang berada di daerah tumbukan antar lempeng ini, yang dimana identik dengan kemunculan adanya gunung berapi. Jadi kalau misalnya terdapat tumbukan antara lempeng-lempeng ini di antara wilayahnya, ya di antara negara ASEAN tersebut, tumbukan tersebut akan menyebabkan kemunculan gunung berapi, dan pergerakan dari tumbukan lempeng tersebut akan menyebabkan adanya gempa bumi. Nah, makanya kalau di sini di Indonesia juga tidak cukup rawan juga gitu ya. Kita juga tahu, dan kita harus menanggapinya di berbagai gunung itu harus rawan gitu. Ya, maksudnya harus terjadi kita harus tahu lah gitu untuk mengantisipasinya. Oke, karena kita juga Indonesia juga terdapat beberapa gunung yang cukup banyak. Nah, di sini terus kalau misalnya terjadi pergerakan atau tumbukan antar lempeng-lempeng yang sangat identik dengan gempa bumi tadi, kalau misalnya di laut akan terjadi apa? Tsunami, karena kita juga kan di sini cukup banyak permukaan
laut ya di Indonesia, makanya tsunami di Aceh juga terjadi kan. Oke, kita next. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar juga pernah mengalami kejadian gempa ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi setelah tsunami, kemudian juga biasanya gempa, setelah kejadian gempa itu tidak jarang maka suatu wilayah tersebut akan terjadi tsunami, karena kan tadi terjadi tumbukan lempeng ya, kemudian juga setelah terjadi tumbukan lempeng, pergerakan tumbukan atau pergerakan lempeng yang karena terjadi tumbukan itu menyebabkanlah tsunami, yang of course banyak mengerenggut korban-korban jiwa di suatu negara tersebut. Nah, tsunami di Aceh juga salah satu contohnya ya di Indonesia. Dan para negara ASEAN ini berkontribusi. Jadi tujuannya memang untuk sekali lagi membantu dan saling memberikan bantuan, apalagi para negara ASEAN tersebut memberikan bantuan kebutuhan pokok, vaskes atau fasilitas kesehatan maupun donasi, jadi berbentuk biaya. Oke. Nah, selanjutnya yang C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir di semua negara-negara ASEAN itu kecuali Singapura memiliki SDA atau sumber daya alam, yang dimana berupa for example adalah barang tambang ya. Jadi barang tambang itu untuk apa sih? Untuk kebutuhan pokok yang pasti. Dan juga biasanya kan karena Singapura ini tidak memiliki barang tambang ya, jadi kecuali Singapura, maka para negara-negara ASEAN yang lain itu ikut memberikan kebutuhan pokok atau berupa barang tambang mereka diekspor ke Singapura. Jadi kan saling membantu ya, saling membantu, dan untuk antar negara juga saling memberikan untuk kebutuhan negaranya itu sendiri gitu. Jadi dia mengekspor, for example Indonesia kan punya minyak bumi, punya batu bara, timah, emas, perak, dan lainnya. Itu juga mereka tidak pakai sendirian, mereka ekspor dan juga ke negara yang memang membutuhkan, contohnya di Singapura ini. Dan sumber daya alam ini bukan hanya barang tambang atau bukan hanya di negara-negara ASEAN yang terdapat itu hanya misalnya batu bara, timah, tapi ada juga hayati dan non hayati. Nah, for example ya hutan, laut ya, apalagi di Indonesia cukup banyak gitu ya, laut, hutan, dan di Indonesia juga memiliki hutan yang paling luas dibandingkan dengan negara yang lain. Namun, deforestasi di Indonesia juga tinggi. Jadi perbandingannya sama ya. Jadi perbandingan hutan yang paling luas dibandingkan negara lain ditambah deforestasi yang paling tinggi juga. Kenapa? Karena kan ada deforestasi itu adalah kerusakan ya. Jadi adanya kerusakan hutan. Apakah terjadi penggundulan lahan misalnya ya, atau diganti menjadi suatu bangunan gitu. Jadi di situ hutannya akhirnya deforestasi atau terjadi kerusakan seperti itu. Kemudian di Indonesia juga salah satunya adalah memiliki laut, dan di sini juga dalam sumber daya alam hayati dan non hayati juga laut atau perairan laut itu untuk menghasilkan devisa ya, untuk menghasilkan devisa dalam berbagai negara di ASEAN. Dan di sini contohnya juga memberikan adanya perikanan, adanya produksi dari mutiara, bukan hanya perikanan tapi untuk konsumsi makanan juga, untuk ekonomi, untuk perbaikan ekonomi, untuk memproduksi rumput laut ya, sampai barang tambang ya bisa dijual seperti itu. Rumput laut ya yang kita sering makan mungkin, yang pernah tahu, nah seperti itu. Kemudian negara-negara ASEAN juga melakukan jual beli sebagai bentuk interaksi antar negara. Jadi bukan hanya untuk membantu dan untuk meningkatkan misalnya hubungan antara negara ASEAN yang lain, negara-negara lain. Nah, di sini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat of course, dan juga untuk meningkatkan sebagai bentuk interaksi antar negara. Jadi saling membutuhkan dan saling melakukan manfaat itu sendiri, misalnya dilakukan jual beli seperti tadi. Kemudian juga ingin menyejahterakan masyarakat gitu ya, sebagai bagian dari ekonomi atau ya
seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Kita next, nomor 2, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, teknologi ini kan memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Nah, contohnya yang terbagi atas teknologi transportasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, teknologi transportasi ini untuk memindahkan barang dan manusia kan, yang namanya juga teknologi transportasi sebagai transport yang memindahkan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain ya, yang kita tahu. Sedangkan teknologi komunikasi ini berfungsi untuk sebagai pertukaran informasi, pertukaran ya keingintahuan kita ya untuk memperoleh suatu info gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya yang sebelah kanan pada gambar. Ini ada gerobak sapi. Ini juga termasuk ke dalam transformasi yang tradisional, ya cukup tradisional. Yang gambar sapi ini, gerobak sapi, dia dipakai dalam transportasi untuk memindahkan barang ataupun orang ya, yang mungkin ada di beberapa daerah mungkin masih ada. Dan di sini yang sebelah kirinya itu terdapat kereta cepat, dan jalur kereta cepat mungkin dari dulu dan sampai hingga sekarang pun masih dipakai. Oke. Sekarang teknologi transportasi. Oke, teknologi transportasi kita lihat di sini ada delman ya. Delman di sini bentuknya sangat-sangat tradisional, dan ini ciri khas juga ya, apalagi di Jogja. Dan kita bisa melihat delman ini cukup menarik. Jadi banyak warga yang sering naik untuk keliling misalnya, dan ini masih dipakai sampai saat ini. Dan berkembanglah ada kereta cepat ya dan namun biayanya tidak murah. Dan di sini juga namun meskipun biayanya tidak murah dan cenderung agak mahal gitu ya. Nah, di sini kereta ini jika kita gunakan ke berbagai kota misalnya ya, nah ini akan cenderung lebih efisien, jadi lebih cepat dalam waktu. Nah, kemudian di sini itu kita sudah bahas tentang teknologi transportasi darat. Nah, ini adalah teknologi transportasi udara. Nah, teknologi transportasi udara ini akan membantu kita, contohnya seperti yang naik haji gitu ya, atau yang keluar negeri. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup relatif, bisa singkat, bisa cepat. Namun di sini juga sama, lebih ke biaya yang memang menjadi faktor. Jadi di sini juga ya kita harus memilih transportasi yang memang optimal untuk kita naiki gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah kapal pesiar. Kapal pesiar yang sering digunakan misalnya dalam menyeberang ke Bandar Lampung misalnya ya. Nah, di sini juga sangat berpengaruh, apalagi sampai saat ini masih beroperasi dan memang cukup mahal untuk dalam biaya. Oke, kita next. Nah, pembangunan prasarana transportasi ini pastinya membutuhkan suatu bahan tertentu gitu. Jadi di sini juga memiliki equipment atau barang-barang yang memang harus dibutuhkan, bukan hanya di Indonesia tapi pastinya di setiap negara yang ada di ASEAN. Nah, contohnya apa sih? Pasti memiliki lahan, harus memiliki lahan. Contohnya lahan pemukiman. Lahan pemukiman yang harusnya dipakai warga, di sini malah dijadikan perluasan bandara. Karena kan yang namanya juga bandara harus lebar, harus luas ya. Kemudian juga sama halnya dengan lahan persawahan yang dibeli kemungkinan dan juga dijadikan perluasan bandara. Dan ini sekali lagi bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara ASEAN lain seperti itu ya. Contohnya di Thailand seperti itu. Kemudian hutan dan sawah itu misalnya tadi kan lahan pemukiman, sekarang hutan dan sawah. Ini juga kemungkinan hutan-hutan bukan hanya di Indonesia ya, di negara ASEAN lain juga. Jadi yang diubah menjadi membangun jaringan. Jadi jaringan-jaringan agar lebih kuat, agar lebih stabil di Indonesia seperti itu. Oke, teknologi komunikasi. Nah, di sini yang pertama, teknologi komunikasi di sini pasti kita cenderung tahu saat kita lahir, saat kita masih kecil sampai kita itu dewasa ya, otomatis kita memiliki bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu saat
seorang ibu misalnya berbicara ya, mengajarkan bicara. Nah, apalagi sekarang kita berada di Indonesia, di lingkungan Indonesia yang of course pastinya kita memiliki bahasa ibu bahasa Indonesia. Nah, tapi tak jarang di setiap negara juga memiliki bahasa ibu masing-masing ya. Misalnya di Amerika bahasa ibunya English misalnya, atau di Jermani misalnya ya, atau bahasa-bahasa lain. Nah, di sini bahasa ibu adalah teknologi komunikasi pertama yang kita lakukan sedari kita kecil, yaitu dengan bahasa Indonesia misalnya. Nah, kemudian berkembanglah menjadi surat-suratan yang sampai saat ini mungkin masih bisa terpakai dan masih bisa kita gunakan, dan misalnya melalui kantor pos ya, atau jika kita bertanya kepada nenek kakek atau ke ibu kita waktu dulu, ke ibu ayah kita. Nah, di teknologi komunikasi surat menyurat ini sangat booming sekali di zamannya ya, di zaman nenek kakek kita atau di zaman ibu kita gitu. Oke, nah kemudian coba cek di rumah kalian apakah terdapat telepon. Nah, telepon ini juga teknologi komunikasi pada zaman-zaman sekarang, yang dimana ini juga sangat berpengaruh dan membuat efisien, yang lebih praktis dibandingkan surat, dan sangat cepat ya. Jadi sangat-sangat efisien dan optimal. Namun sebanyak apapun telepon ini kan memerlukan seperti kabel ya, dan kemungkinan di berbagai lingkungan rumah juga ada yang tidak mempunyai telepon tersebut, atau yang memang sengaja mencabut telepon karena sudah memiliki handphone alasannya. Oke. Nah, kemudian ya, nah di sini kita lihat ada seorang bayi atau balita ya. Nah, di sini ya kira-kira umurnya masih kecil, atau 2 tahun 3 tahunan, dan di sini ya kemungkinan bukan cuma usia 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Mungkin anak-anak masih kecil pun, masih beberapa bulan pun bisa jadi ya seorang orang tuanya yang sedang memainkan HP, kemudian anaknya tersenter cahaya dari handphone tersebut, yang tidak tahu nantinya akan menimbulkan apa. Nah, coba di sini lihat di gambar bayi dengan memegang telepon ini, kita fokus saja kepada telepon dan bayinya. Jadi, bagaimana sih dampak negatif dari penggunaan teknologi ini? Ini adalah kuis nomor 2 ya. Teman-teman silahkan untuk menjawab kuis nomor 2 ini, yaitu dampak negatif penggunaan teknologi komunikasi saat ini, khususnya handphone. Ya, khususnya handphone saat ini. Ya, nggak ada maksimalnya, jadi ya sebanyak-banyaknya aja, oke? Jawabnya. Itu ada kuis nomor 2, silahkan dijawab. Nah, jadi pada anak kecil ini yang saat memegang handphone, itu terlihat sangat seperti sudah paham, dan juga matanya di sini yang kita tahu main handphone itu banyak manfaatnya, banyak juga kita bisa bercengkrama ke jejaring sosial yang lebih luas. Namun banyak sekali hal negatifnya juga. Contohnya ya, saya beritahu contohnya untuk jawabannya. Salah satunya adalah misalnya dapat menimbulkan mata menjadi minus atau memperburuk kerusakan mata, apalagi pada lansia misalnya ya. Coba jawab, dan coba jawab dampak negatif tersebut, oke? Khususnya di handphone. Oke, itu untuk kuis kedua. Ya, nah pastinya ini salah ya, pastinya salah untuk bayi-bayi atau untuk balita, apalagi sampai usia 8 tahun saja harusnya ya jangan dulu untuk terpapar benda yang tinggi radiasi tersebut ya, dan karena efektivitasnya juga ya buruk. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN akibat perkembangan tersebut. Oke, aspek sosial yang pertama. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, karena di sini juga aspek sosial dari perubahan kehidupan masyarakat juga semakin berkembang ya, karena komunikasi berkembang, kemudian juga dari faktor transportasi berkembang ya. Kita mau kemana-mana kalau anak banyak bagaimana? Apalagi kalau kita mempunyai suatu mobil atau kendaraan yang roda 4. Nah, di situ otomatis misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, anaknya banyak, itu semua juga bisa masuk kemanapun yang kita mau ya.
Kemudian kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Justru jika kita relate to this kasus, sekarang kita lihat saja di Jakarta for example atau di Bandung, yang dimana mungkin sekarang keadaannya saat pandemi dan masih PPKM, namun sebelum itu sangat rawan, sangat sering sekali kemacetan, dan disitu menyebabkan polusi. Makanya bumi kita ini bisa cenderung mengalami adanya polutan yang meningkat, berarti akan ada efek ozon ya. Nah, yang di sini juga akan cenderung merusak bumi kita sendiri, dan polusi udara oksigen menjadi tidak bersih seperti itu. Nah, kemudian maraknya perdagangan manusia. Jadi ini mungkin sama saja seperti barter atau misalnya antara manusia dengan manusia yang lain, atau tidak di Indonesia ya, di negara lain seperti itu. Kemudian kerjasama luar negeri semakin mudah. Iya, of course, karena kita saja memegang HP di sini bisa bisa mengomentari orang yang di negara lain, for example di Instagram mungkin ya. Nah, kemudian atau misalnya bukan hanya di aplikasi-aplikasi untuk bermain atau aplikasi seperti yang tadi saya sebutkan, tapi misalnya di Tokopedia misalnya, maaf saya menyebutkan nama, atau misalnya Shopee, itu kan kita bisa mengekspor ya, atau misalnya Alibaba Group gitu ya, itu kan dari Cina ya, kita bisa mengekspor ke alibaba.com dan kita menjual di sana. Berarti kan kerjasama antara luar negeri itu memang bisa semakin mudah ya, untuk tujuannya memang menghasilkan suatu uang seperti itu. Oke. Nah, ini juga selanjutnya tadi sosial. Untuk yang kedua adalah aspek budaya. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Akulturasi itu jadi ya pencampuran budaya ya. Jadi seperti halnya kelompok manusia misalnya di Indonesia ada unsur-unsur kebudayaan asing. Misalnya seperti saya di sini Indonesia asli, kemudian saya berbicara ada bahasa Inggrisnya misalnya, atau ada bahasa Sundanya, ada bahasa Malaysianya misalnya seperti itu. Nah, di situ akulturasi itu memang kental. Jadi ada pencampuran budaya, ada yang bahasa, kemudian juga pencampuran ya antara kedua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Tapi aspek budaya di sini tidak akan menghasilkan hal-hal yang menyebabkan kehilangannya unsur kebudayaan saya. Misalnya saya kan Indonesia nih, kemudian juga aspeknya budaya Sunda. Nah, saya tidak akan kehilangan aspek Indonesia dan kebudayaan saya walaupun saya berbicara in English language misalnya, seperti itu. Oke, jadi English language atau bahasa Spanyol or apapun itu. Nah, yang penting budaya sedari lahir, bahasa sedari atau bahasa ibu kita itu tetap kental dan tidak akan berubah seperti itu. Jadi tidak akan mempengaruhi dari kebudayaan sendiri gitu. Jadi tidak akan hilang unsur kebudayaan sendirinya. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma ya, norma-norma kemungkinan bisa dilanggar seperti itu. Kemudian terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Jadi pengennya hura-hura, gaya hidupnya hura-hura, kemudian pandangan hidupnya bahwa harus bahagia nih gitu, atau misalnya harus memiliki perasaan yang ya untuk segala sesuatu, for everything it was happy. Jadi semuanya itu harus bahagia atau apapun itu. Jadi di sini hedonisme ini aspek budaya memang terlihat, orang lain kayak gini, gue harus kayak gini, kayak gitu ya. Jadi kita juga harus percaya diri dan harus memang memegang jati diri kita sendiri gitu. Jangan melihat orang lain terkait dengan gaya hidup yang hura-hura ya, karena itu tidak baik. Oke, nah terus selanjutnya dari aspek budaya ini adalah aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya yang semakin mudah masuk. Jadi ada aliran yang bertentangan, misalnya untuk contoh yang sekarang related discuss yang sekarang sedang booming itu di Cina misalnya, yang sedang ada pertentangan, semuanya menghancurkan masjid ya, dan aliran-aliran tersebut juga membuat pertentangan atau ya adanya problem ya, ada gangguan. Oke.
Ini yang ketiga, aspek ekonomi. Aspek ekonominya adalah bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. For example, misalnya pembelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Jadi kita lihat aja bahwa kenapa pendapatan negara nggak naik aja. Kita makan bakso aja ada pajaknya kan ya. Kemudian pendapatan misalnya dari sewa kita ke Pangandaran di hotel itu juga kan ada pajaknya. Semua ini ada pajaknya, dan contohnya pembelanjaan yang kita beli di mall-mall juga di situ akan ada pembelanjaan, apalagi hotel atau tempat tinggal yang memang diperlukan oleh kita saat kita ke luar kota misalnya, atau saat kita liburan. Seperti itu. Kemudian nilai barang lokal itu meningkat seiring permintaan mata uang asing. Karena kan mata uang asing jika dibandingkan dengan rupiah ya yang di Indonesia itu kemungkinan cenderung sangat ya lumayan jauh ya. Jadi otomatis akan meningkat seiring permintaan mata uang asing yang cenderung meningkat juga, seperti itu. Kemudian barang-barang asing semakin mudah dijangkau ya, karena contohnya yang tadi saya sebutkan, mohon maaf menyebutkan kembali brandnya misalnya Shopee atau misalnya ya Tokopedia atau apapun itu. Nah, di situ akan kita bisa membeli apapun, baik itu yang di lokal, baik itu yang di luar negeri atau dari asing, barang-barang asing itu semakin mudah dijangkau, sangat mudah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke aspek keamanan yang keempat. Nah, ini yang ini finally ya. Jadi, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan karena kan memang dari faktor-faktor suatu negara itu semakin tinggi dari komunikasinya. Sekarang aja handphone udah berbagai macam kan, jadi semakin hari semakin baik, semakin optimal, dan semakin mewah lah gitu. Jadi kondisi keamanan segala sesuatu juga harus hati-hati, karena handphone di sini juga mungkin bisa melacak atau mungkin bisa mengatur aktivitas kita juga gitu kan. Jadi kita jadi mudah marah, kita misalnya ya rebahan seperti itu yang tidak terasa berjam-jam bermain handphone dan mata menjadi rusak atau bagaimanapun itu yang tidak bermanfaat, itu hati-hati. Bukan cuma keamanan, tapi pola pikir kita juga bisa terganggu. Kemudian narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Ya hati-hati karena bukan hanya dari luar, dalam negeri saja mungkin ada pengedar atau pengonsumsi, harus hati-hati dan harus cenderung mengetahui bahwa narkotika itu ya selain tidak bermanfaat ya otomatis akan merusak dirinya sendiri ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim tidak boleh menerima atau tidak boleh mengonsumsi zat-zat yang memang akan merusak diri kita sendiri. Itu haram hukumnya, seperti itu. Kemudian jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Of course, karena kita juga mau ngirim surat atau ngirim apapun ke luar negeri bisa gitu kan, kita bisa kirim email lah, atau kita bisa kirim apapun itu. Jadi bisa, masih ada aplikasi yang banyak dan mungkin keamanannya tidak terjaga, seperti itu ya. Oke. Nah, oke, next session adalah part 2. Jadi kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Dan di sini untuk kuis yang nomor 3 kalian harus menjawab, yaitu untuk kuis nomor 3 ini, sebagai penerus bangsa atau sebagai generasi penerus bangsa, hal apa yang dapat kalian sebagai siswa lakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada? Oke? Sekali lagi, sebagai penerus bangsa atau sebagai generasi penerus bangsa, hal apa yang dapat kalian sebagai siswa lakukan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada? Oke, itu kuis nomor 3. Di next session part 2 nanti kita lanjutkan. Untuk kuis 1 hingga nomor 3 atau 3 nomor itu, silakan untuk dijawab ya di session sekarang, di part 1, oke? Nah, thanks. Does anyone have any question?